Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, perkenalkan saya Kesha Switania Maharani Manto. Saya mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan nomor induk mahasiswa 205249201. Saya dari kelas F mata kuliah litigasi pidana. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang penyelidikan, penyidikan, dan pra-peradilan penuntutan. Nah, sekarang kita mulai membahas dari penyelidikan. Apa sih penyelidikan itu? Jadi, penyelidikan adalah serangkaian tindakan dari penyelidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, itu gunanya untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. Tahap yang mengawali proses hukum acara pidana adalah dengan diketahui terjadinya tindak pidana atau yang biasa juga disebut dengan delik. Nah, perkara pidana itu dapat disebut ada jika diketahui terjadinya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau bahkan beberapa orang. Kemudian berbeda dalam perkara perdata, inisiatif untuk mengajukan suatu perkara itu biasanya diambil oleh orang-orang yang merasa telah dirugikan. Lain hal dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan suatu perkara pidana itu biasanya diambil oleh negara. Kemudian kita masuk ke bagian penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Dan dari bukti-bukti tersebut bisa menghasilkan titik terang tentang tindak pidana yang sedang terjadi. Bukan hanya itu saja, bukti-bukti itu juga mempunyai fungsi untuk menemukan siapakah pelaku di balik tindak pidana tersebut. Selain fungsi-fungsi dan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, tujuan lainnya dari dilakukannya sebuah penyidikan adalah yang pertama, jenis dan kualifikasi tindak pidana, kedua, waktu dilakukannya tindak pidana, ketiga, tempat terjadinya tindak pidana, empat, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, 5. Alasan apa yang menyebabkan tindak pidana itu terjadi, dan yang terakhir adalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Semuanya akan saya jelaskan di sini satu persatu mulai dari jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Sebelum kita bahas ke yang lebih jauh lagi, kita cari tahu dulu apa maksud dari jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Nah, ini maksudnya adalah penyidik harus memastikan terlebih dahulu perbuatan apa yang sedang terjadi, lalu masuk pasal manakah tindak pidana ini dalam hukum pidana. Sesuai dengan judulnya, jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Kita mulai dari jenis dulu. Ini maksudnya adalah perbuatan ini masuk ke kategori jenis apa? Penipuan, pencurian, atau bahkan pembunuhan. Kemudian kita masuk ke kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Ini lebih ke tingkatan kejahatannya. Contohnya kayak pencurian biasa atau pencurian dengan kekerasan. Atau pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Ini termasuk ke hal yang sangat penting ya, karena dengan ini bisa menentukan pasal apa yang bisa dikenakan ke pelaku dari tindak pidana yang terjadi, kemudian juga bisa menentukan ringan atau beratnya hukuman pidana. Kita masuk ke tujuan yang kedua, waktu tindak pidana dilakukan. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah penyidik harus memastikan juga kapan tepatnya tindak pidana itu terjadi, mulai dari hari, tanggal, atau bahkan jam jika diperlukan. Ini sangat amat penting karena dengan ini bisa membuat kepentingan pembuktian, lalu juga penentuan pasal, dan keabsahan proses hukum. Yang ketiga, ada tempat terjadinya tindak pidana. Tempat terjadinya tindak pidana ini maksudnya adalah lokasi dari tindak pidana tersebut. Nah,
Kenapa ini sangat penting? Sebenarnya dari semua yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan-tujuan penyidikan ini semuanya sangat-sangat penting, memiliki alasan-alasan yang sangat penting. Nah, ini salah satunya. Kenapa ini sangat penting? Karena yang pertama, untuk menentukan kewenangan peradilan. Ini maksudnya adalah untuk mencari tahu pengadilan manakah yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini. Nah, yang kedua, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. TKP atau tempat kejadian perkara menjadi sumber utama untuk mencari jejak, mengumpulkan bukti-bukti, dan saksi di lokasi kejadian. Yang terakhir ada menyusun kronologi perkara. Lalu saya akan menjelaskan tujuan yang keempat, yaitu dengan apa tindak pidana dilakukan. Maksud dari tujuan ini adalah penyidik harus menemukan alat atau sarana apa yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Nah, hal ini mencakup alat fisik seperti pisau, senjata, atau alat tajam lainnya, atau bisa juga sarana non-fisik seperti elektronik, akun digital, atau aplikasi. Ini juga penting karena bisa sebagai alat bukti, terus yang kedua bisa menjelaskan cara kejahatan itu terjadi, yang terakhir juga bisa menghubungkan pelaku dengan perbuatannya. Kemudian tujuan penyidikan yang kelima, alasan dilakukannya tindak pidana. Ini maksudnya adalah latar belakang atau motif dari si pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini mencakup seperti ekonomi mungkin, terus yang kedua ada dendam, atau bahkan kesempatan, maksudnya adalah situasi yang memungkinkan. Ini juga lagi-lagi sangat penting karena ini bisa untuk memperkuat pembuktian atau juga bahkan bisa menjadi pertimbangan hakim. Masuk ke tujuan penyidikan yang terakhir, yaitu pelaku tindak pidana. Siapa yang tidak tahu pelaku tindak pidana? Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan atau terlibat dalam kejahatan tindak pidana. Nah, apa yang penyidik harus cari? Dalam hal ini, penyidik harus memastikan siapa orangnya atau siapa pelakunya. Ini mencakup identitasnya. Terus yang kedua ada perannya dalam melakukan kejahatan. Dan yang terakhir ada keterlibatannya, ini berdasarkan bukti. Di bagian ini ada bentuk dan peran-peran pelaku tindak pidana. Ini menurut saya bagian yang seru. Di sini ada 5. Yang pertama ada pelaku utama. Ini adalah orang yang langsung melakukan kejahatannya. Yang kedua ada turut serta. Ini maksudnya adalah ikut bersama-sama melakukan kejahatan. Yang ketiga ada menyuruh. Ini seperti pelaku A menyuruh orang lain atau bahkan biasanya membayar orang lain untuk melakukan kejahatan terhadap korbannya. Yang keempat ada penganjur, ini memaksa atau membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan. Dan yang terakhir ada pembantu, ini orang yang membantu melakukan kejahatan. Lagi-lagi ini sangat penting karena ini untuk menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab, lalu juga pasal apa yang harus digunakan, dan yang terakhir, apakah pelakunya hanya satu orang atau bahkan lebih. Selanjutnya saya akan membahas alasan penghentian penyidikan. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah tidak diperolehnya bukti yang cukup. Yang kedua, peristiwa yang disangkakan bukanlah perbuatan pidana. Dan yang terakhir adalah penghentian penyidikan demi hukum. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tidak diperolehnya bukti yang cukup. Tidak diperolehnya bukti yang cukup diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Dalam hal ini, penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menemukan titik terang dari suatu tindak pidana serta menemukan tersangka di balik tindak pidana tersebut. Menurut hukum acara pidana sendiri, suatu perkara dapat dilanjutkan apabila terdapat minimal 2 alat bukti yang sah, misalnya saksi, surat, ahli, petunjuk, atau keterangan dari tersangka. Pembahasan yang kedua adalah peristiwa yang disangkakan bukanlah perbuatan pidana. Nah, alasan yang kedua ini juga termasuk dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, di mana dalam peristiwa ini penyidik telah menemukan fakta-fakta di peristiwa yang terjadi, tetapi setelah dianalisis lebih lanjut, dianalisis secara hukum, ternyata dalam peristiwa ini tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
Nah, ini artinya peristiwa ini memang terjadi, tetapi tidak melanggar hukum pidana. Mungkin bisa juga masuk ke ranah lain seperti hukum perdata, administrasi, dan lain sebagainya. Kenapa hal ini dapat dihentikan? Karena dalam hukum pidana sendiri itu mempunyai prinsip yang berbunyi, tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain itu termasuk pidana. Yang terakhir adalah penghentian penyidikan demi hukum. Alasan yang ketiga ini juga termasuk dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, di mana berbeda dengan dua alasan yang sebelumnya. Di alasan yang ketiga ini peristiwanya sudah benar-benar terjadi dan juga mungkin memiliki unsur tindak pidana, namun hukum tidak lagi memperbolehkan untuk perkara ini diproses. Jadi penyidikan harus dihentikan karena ada suatu kondisi hukum tertentu. Beberapa keadaan demi hukum yang paling umum, yang pertama itu tersangka meninggal dunia, yang kedua daluarsa atau kadaluarsa tuntutan, yang ketiga ada nebis indem, ini maksudnya adalah perkara yang sama yang sudah pernah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap itu tidak dapat diadili lagi, yang keempat adanya amnesti, dan yang terakhir pencabutan tuntutan. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Sebenarnya dalam pembahasan ini cukup singkat saja, yaitu kalau penyelidikan itu lebih ke tahap dicek dulu, diperiksa dulu apakah ini suatu kejahatan atau tidak. Sedangkan di tahap penyidikan ini sudah ditetapkan bahwa ini kejahatan, lalu kemudian harus dicari bukti-buktinya dan siapakah tersangkanya. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pra-peradilan penuntutan. Dikarenakan materi yang terakhir ini menjadi satu dengan dua materi yang sebelumnya, yaitu penyelidikan dan penyidikan, jadi sudah pasti pra-peradilan penuntutan ini ada hubungannya atau terdapat kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan. Yang pertama, kita harus cari tahu dulu apa sih pra-peradilan itu. Pra-peradilan merupakan kewenangan pengadilan melalui hakim tunggal di pengadilan negeri untuk mengawasi dan menilai apakah sah atau tidak tindakan dari aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal ini, pra-peradilan mempunyai dasar hukum dan diatur dalam pasal 77 sampai 83 KUHP. Kemudian, pra-peradilan juga membawa pengawasan tertentu mulai dari cara bekerja pejabat pelaksana undang-undang dan kemungkinan memberikan rehabilitasi serta ganti rugi. Bukan hanya itu saja, pra-peradilan juga tidak diatur dalam HIR. Kemudian, di sini juga saya akan membahas mengenai kehadiran lembaga pra-peradilan itu memberikan peringatan-peringatan. Yang pertama, agar penegak hukum harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tindakannya. Kenapa seperti itu? Karena dalam melakukan suatu tindakan hukum, itu harus didasarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini artinya adalah para penegak hukum harus mampu menahan diri dan menjauhkan diri dari kesenang-wenangan. Yang kedua, ada ganti kerugian dan rehabilitasi. Ini merupakan upaya untuk melindungi warganya yang diduga telah melakukan kejahatan, namun ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, ini akibat dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, hakim dalam menentukan kerugian harus memperhatikan dan mempertimbangkan dari orang yang telah dirugikan, serta juga dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim. Yang keempat, dengan adanya rehabilitasi, berarti orang itu harus dipulihkan kembali haknya sesuai dengan keadaan semula yang telah diduga melakukan kejahatan. Nah, yang terakhir nih, kejujuran yang menjiwai KUHP harus diseimbangi dengan adanya integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum. Karena tanpa adanya keseimbangan, itu semua akan sia-sia.
Selanjutnya, dalam materi pra-peradilan penuntutan, saya juga akan membahas surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan surat akta yang di dalamnya memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Yang dimana perumusannya itu ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan, lalu dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang telah dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Kemudian, surat dakwaan ini juga menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di pengadilan. Nah, jangan salah, surat dakwaan juga harus bisa dinilai secara sah. Bagaimana surat dakwaan bisa dinilai secara sah? Itu mempunyai dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Di sini juga saya akan membahas kedua syarat tersebut, mulai dari syarat formil. Nah, di dalam syarat formil ini juga terdapat dua syarat lagi. Yang pertama, harus diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, syarat dakwaannya harus mempunyai nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir, lalu ada juga jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, serta pekerjaan. Lanjut, tadi sudah membahas syarat formil, sekarang kita membahas syarat material. Syarat material memiliki dua unsur. Yang pertama, surat dakwaan harus berisikan uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, dalam surat dakwaan juga harus menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut. Selain itu, surat dakwaan juga memiliki jenis-jenis atau bentuk-bentuknya sendiri. Nah, bentuk-bentuknya itu terdiri dari 5 bentuk yang akan saya jelaskan dalam video ini. Bentuk surat dakwaan yang pertama adalah surat dakwaan tunggal. Ini arti singkatnya adalah hanya satu perbuatan saja. Maksudnya, dalam surat dakwaan tunggal ini, terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja. Ini artinya adalah penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaannya tersebut. Misalnya adalah penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa melakukan pencurian sebagaimana yang diatur pasal 362 KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan pasal pencurian 362 KUHP. Yang kedua, surat dakwaan subsidiar atau berlapis. Arti singkatnya adalah berlapis, mulai dari yang paling berat sampai ke yang ringan. Maksudnya, dalam surat ini dirumuskan tindakan pidana secara berlapis, mulai dari delik yang ancaman hukuman pidananya paling berat sampai ke yang ringan. Tetapi yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwanya dan yang harus dibuktikan nanti di sidang di pengadilan itu hanya satu dakwaan saja. Yang ketiga, surat dakwaan alternatif. Ini arti singkatnya adalah dari beberapa pasal, hanya salah satu pasal yang dipilih yang terbuktikan. Ini maksudnya mirip-mirip dengan surat dakwaan subsidiar tadi, di mana didakwakan hanya beberapa delik saja, namun yang sesungguhnya didakwakan, yang dituju dan yang harus dibuktikan di pengadilan itu satu tindak pidana saja. Ini berarti kembali lagi kepada penuntut umum, di mana tindakan mana yang dirasa telah berhasil dibuktikan di pengadilan, maka itu yang didakwakan. Yang keempat adalah surat dakwaan kumulatif. Ini arti singkatnya beberapa tindak pidana sekaligus. Maksudnya di dalam surat dakwaan ini didakwakan serempak beberapa delik atau dakwaan-dakwaan yang masing-masing itu berdiri sendiri. Nah, ini biasanya disebut Semen Loop atau concursus atau bisa juga perbarengan. Yang terakhir atau yang kelima ada surat dakwaan kombinasi. Nah, ini sesuai dengan namanya saja sudah kombinasi. Singkatnya, ini gabungan dari bentuk-bentuk surat dakwaan yang sudah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya, yaitu di mana dalam surat ini didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidiar dan alternatif itu serempak atau sekaligus. Kemudian di sini juga saya akan menyebutkan sedikit tentang waktu tindak pidana. Yang pertama ada berlakunya pasal 1 ayat 1 KUHP, kedua penentuan residivis, dan yang terakhir penentuan tentang daluarsa.
Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menyebutkan 2 landasan kekuasaan peradilan, yaitu ada landasan konstitusi dan yang kedua landasan filosofis, yaitu Pancasila. Teman-teman, kita sudah berada di akhir video. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!